Negara-negara ini memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel sebagai respon dari serangan brutal Israel ke Palestina. Lalu negara mana sajakah yang sudah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel? Tonton terus sampai akhir biar kamu tahu bagaimana respon internasional terhadap serangan brutal Israel ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina menuai kecaman dari berbagai pihak. Bahkan ada beberapa negara yang memutuskan untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan Tel Aviv serta memanggil duta besarnya dari negara Yahudi tersebut. Hal ini menambah panjang daftar negara yang memiliki hubungan buruk dengan Israel. Berikut sejumlah negara yang menarik duta besarnya dari Israel sebagaimana dirangkum dari CNBC Indonesia Selasa 7 November 2023. Yang pertama adalah Afrika Selatan. Pemerintah Afrika Selatan mengumumkan bahwa mereka menarik duta besarnya dari Israel dan mengakhiri misi diplomatiknya ke negara tersebut. Kabinet mengaku kecewa dengan penolakan pemerintah Israel untuk menghormati hukum internasional dan resolusi PBB untuk gencatan senjata. Pemerintah Afrika Selatan telah memutuskan untuk menarik semua diplomatiknya di Tel Aviv untuk berkonsultasi, kata Menteri Kepresidenan Kumbuzo Nitsaheveni dalam konferensi pers dimuat di Hills. Negara yang kedua adalah Yordania. Yordania juga menarik duta besarnya dari Israel pekan lalu. Ini sebagai protes atas perang yang sedang berlangsung di Gaza yang telah menyebabkan sekitar 10.000 orang tewas. Yordania adalah sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah, sama seperti Israel. Negara ini diketahui telah menampung banyak pengungsi Palestina dari generasi ke generasi. Keputusannya ini adalah ekspresi penolakan dan kecaman Yordania terhadap perang Israel yang berkecamuk di Gaza, yang menewaskan orang-orang yang tak bersalah dan menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata pemerintah dalam keterangan pers. Yordania telah berulang kali menyerukan gencatan senjata dan solusi dua negara antara Palestina dan Israel di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Raja Abdullah II untuk kedua kalinya sejak perang pecah untuk membahas konflik di wilayah tersebut. Negara yang ketiga adalah Chili. Presiden Chili Gabriel Boric mengutuk tindakan Israel di jalur Gaza. Pemerintah juga mengumumkan bahwa Chili akan menarik duta besarnya dari Israel. Negara itu mengatakan prihatin pada situasi yang terjadi di mana Israel disebut melanggar hukum internasional dalam serangannya di Gaza. Operasi Israel adalah hukuman kolektif terhadap penduduk sipil Palestina di Gaza, katanya. Mereka tidak menghormati norma-norma dasar hukum internasional, ujar Chili kembali. Lalu yang ketiga adalah Kolombia. Kolombia juga sejak pekan lalu mengumumkan bahwa mereka juga akan menarik duta besarnya dari Israel. Negara itu juga mengutuk pembunuhan warga sipil di Gaza. Dalam pernyataannya, pemerintah Kolombia menekankan perlunya gencatan senjata, di mana Kolombia mendesak pemerintah Israel untuk mengikuti hukum internasional. Negara berikutnya adalah Republik Chad. Beberapa outlet berita melaporkan bahwa Republik Chad juga menarik duta besarnya dari Israel. Alasannya karena kekerasan yang terjadi di Gaza. Chad mengutuk hilangnya banyak nyawa warga sipil tak berdosa dan menyerukan gencatan senjata yang mengarah pada solusi abadi terhadap masalah Palestina. Pernyataan juru bicara pemerintah Chad menurut CNN Internasional. Negara berikutnya adalah Honduras. Presiden Honduras Xiomara Castro mengumumkan bahwa Honduras menarik duta besarnya dari Israel, di mana pernyataan langsung diutarakan di media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Situasi kemanusiaan serius yang diderita penduduk sipil di Palestina di jalur Gaza menjadi alasan keputusan Castro, tegasnya. Di mana Honduras dengan penuh semangat untuk mengutuk genosida dan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional yang diderita penduduk sipil Palestina di jalur Gaza, dilaporkan The Associated Press.
Negara selanjutnya adalah Bahrain. Parlemen Bahrain mengatakan bahwa duta besarnya untuk Israel telah kembali ke negaranya saat ini. Sementara duta besar Israel untuk Bahrain juga sudah pergi dari negara itu. Dewan Perwakilan menegaskan bahwa duta besar Israel di Kerajaan Bahrain telah meninggalkan Bahrain dan Kerajaan Bahrain telah memutuskan untuk mengembalikan duta besar Bahrain untuk Israel, kata parlemen dalam sebuah pernyataan menurut Reuters. Negara berikutnya adalah Bolivia. Pemerintah Bolivia tegas bersikap ke Israel. Pekan lalu pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perang negara tersebut dengan Hamas. Ini menjadikannya sebagai negara pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel sejak awal konflik. Bolivia sebelumnya memutuskan hubungan dengan Israel pada tahun 2008 di bawah kepemimpinan sayap kiri mantan Presiden Evo Morales sebagai protes atas tindakan Israel di Gaza meski pulih kembali pada tahun 2020. Sedangkan Indonesia sendiri tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dilansir dari Kompas, hubungan antara Indonesia dengan Israel adalah hubungan bilateral, bukan hubungan diplomatik. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya hubungan ini digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan dua negara, khususnya dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi. Pada intinya, Indonesia lebih memilih menjalin hubungan bilateral dibandingkan hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia mendukung penuh kemerdekaan Palestina. Hal ini juga dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo pada 2016 dalam pertemuan Organisasi Islam atau OKI yang berbunyi, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri perjanjiannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangannya di Al-Quds Al-Syarif. Dengan demikian, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Israel sebatas hubungan dagang, pariwisata, keamanan, dan bukan diplomatik. Lebih jauh, pemerintah Malaysia resmi melarang semua kapal kargo khusus berbendera Israel untuk berlabuh di pelabuhannya. Kebijakan ini merespon kekejian Israel terhadap perang yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Tak segan-segan, pemerintah Malaysia pun menuding Israel telah melanggar hukum internasional dengan melakukan pembantaian dan kebrutalan terhadap warga Palestina. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan keputusan untuk memberlakukan larangan maritim terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel, yakni ZIM, perusahaan pelayaran terbesar di Israel, di tengah meningkatnya kekhawatiran akan gangguan terhadap pelayaran global sebagai akibat dari serangan-serangan terhadap kapal kargo di Laut Merah. Tak hanya itu, Ibrahim juga menegaskan bahwa kapal-kapal yang sedang dalam perjalanan menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan manapun di negara Asia Tenggara. Kedua larangan ini berlaku segera, kata Anwar Ibrahim mengutip Al Jazeera pada Rabu 10 Desember 2023. Malaysia yang sekitar 60% penduduknya beragama Islam tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk memblokir dan melarang perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, yaitu ZIM, untuk berlabuh di pelabuhan Malaysia, kata Anwar. Itu dia guys, informasi tentang negara-negara mana saja yang sudah memutuskan hubungan diplomatiknya, bahkan memberikan respon larangan untuk berbagai aktivitas dengan Israel. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share info-info lain yang lebih bermanfaat. Dan jangan lupa juga ditekan tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan informasi lain yang juga gak kalah bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.